warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Purnamasari dengan nomor induk mahasiswa 20324299173. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2020, program studi ilmu pengetahuan sosial SMP dengan LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini Senin 30 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dan perekaman video. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi tugas uji kinerja yang merupakan syarat penyelesaian program PPG dalam jabatan tahun 2020. Nomor ujian saya adalah 2020406811. Praktek pembelajaran dan perekaman video ini akan saya lakukan di kelas 8A SMP Negeri 1 Kuala dengan sistem luring dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian perkenalan diri dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 8A. Pagi, Ibu. Hari ini kita akan kembali meneruskan pembelajaran kita dengan setengah kelas karena kita masih mengikuti protokol kesehatan untuk tidak berkerumun. Jadi Ibu harap walaupun hanya setengah dengan kelas ini dan besok setengahnya lagi, tidak apa-apa, kita tetap belajar dengan semangat. Dan sebelum kita masuk kelas seperti biasa, nanti kita akan mencuci tangan dulu dan kita cek suhu ataupun kesehatan kalian. Jangan lupa maskernya tidak boleh dibuka selama proses pembelajaran, oke? Nah, yang kamu anu jongkok. Oke, silakan masuk. Pak topi ya nak. Di dalam ruangan juga nggak boleh ikut ya. Oke, silahkan masuk. Tong sampah ya ya. Oke, silahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semua kelas 8A. Pagi, Ibu. Kenapa kok kayaknya lemes ini ya? Udah pada sarapan belum ini? Belum. Kenapa kok belum? Harusnya kalau pagi-pagi itu kita sarapan dulu. Apalagi sekarang negara kita ini kan lagi pandemi. Jadi karena sekarang kita di Indonesia ini bahkan termasuk di seluruh dunia, kita kan lagi pandemi. Penyakit itu di mana-mana. Jadi yang paling utama itu adalah kita harus menjaga kesehatan. Sarapan pagi itu harus, kalau bisa olahraga ringan supaya kalian tetap sehat. Usahakan makan makanan yang bergizi, jangan minum es. Apalagi cuaca kita lagi kayak gini sekarang. Ya? Siapa tadi yang belum sarapan katanya tadi? Ya itu, sama Pebi ya. Nah nanti Pebi sarapan ya, habis istirahat ya. Sepertinya sudah dibersihkan, sudah disapu. Mana tadi yang bikin hal ini? Bagus, ayo kita tepuk tangan. Ya, pertahankan ya. Jadi besok-besok juga yang pikir hari-hari selanjutnya, sebelum kita masuk ke kelas itu, pastikan kelas kita udah bersih, udah rapi, supaya kita juga semangat untuk belajarnya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka akan kita awali dengan doa, agar kiranya semua yang kita lakukan ini menjadi nilai ibadah juga untuk kita semua. Tua kelas, silakan berdiri pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, karena ini hanya setengah kelas, tapi Ibu juga nggak mau ada penyelundup ataupun penyelinap ataupun ada yang nggak datang, jadi Ibu absen dulu ya. Yang Ibu panggil namanya, angkat tangannya, bilang hadir. Amalia Lubintu, Anggun Permata, Hadir, Bu. Baby Olivia, Hadir, Bu. Muhammad Angkasa, Hadir, Bu.
jam sekian, ikut jam sekian. Kalau Google Meet jam sekian, ikut jam sekian. Kalau Google Classroom jam sekian, ikut jam sekian. Pokoknya harus tetap mengikuti peraturan waktu yang dibuat oleh gurunya. Oke, paham? Ya. Kemarin kan sudah kita buat kelompok, sudah kita bentuk kelompok menjadi 5 kelompok kecil. Apakah sudah ada semua anggota kelompoknya? Coba ketua kelompoknya dicek kesiapan kelompoknya. Udah adakah alat untuk diskusinya? Sudah adakah semua pesertanya? Udah adakah buku-bukunya? Coba dicek dulu. Masing-masing ketua kelompok perhatikan anggotanya. Sudah? Kelompok A udah siap? Sudah, Bu. B? Sudah, Bu. C? Sudah, Bu. D? Sudah, Bu. Oke, bagus kalau udah siap. Kalau kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya, adakah di antara kalian yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Pluralitas masyarakat Indonesia. Iya, bagus, masih ingat ya? Di tempat ini masih ingat ya apa tentang materi kita minggu lalu, yaitu pluralitas masyarakat Indonesia? Kira-kira ada nggak yang masih ingat apa kemarin itu pluralitas? Ayo, siapa yang tahu apa itu pluralitas masyarakat Indonesia? Ya, silakan. Pluralitas adalah keberagaman di antara tengah masyarakat atau kelompok. Jadi materi kita minggu lalu adalah pluralitas masyarakat Indonesia, di mana pluralitas itu adalah keberagaman ataupun macam-macam budaya adat istiadat yang ada di negara kita. Kenapa Ibu masih nanya materi kita minggu lalu itu apa? Kemarin kan kita mempelajari pluralitas. Nah, materi pluralitas ini ada kaitannya dengan materi kita minggu ini. Karena minggu ini kita akan mempelajari konflik sosial. Konflik sosial ini salah satunya bisa terjadi karena dampak akibat dari pluralitas ini. Makanya Ibu tanya apa tadi itu pluralitas. Ya, dan sudah dijawab oleh teman kamu. Ibu harap yang lain juga bisa mengerti dan bisa mengingat kembali apa itu kemarin pluralitas ya. Perhatikan semua gambar di depan ini. Coba siapa yang mau memberikan pendapat? Ini kira-kira gambar ini apa sih ini? Gambar Demo. Satu-satu dong ngomongnya. Kalau rame-rame kalian yang demonstrasi nanti. Ayo, siapa yang mau memberikan pendapat ini kira-kira gambar apa sih ini? gambar demonstrasi. Gambar demonstrasi. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Saya Ya, silakan. orang berdemo sampai bakar-bakar gitu. Bakar-bakar enak tuh. Oke, ada lagi yang lain? Yang belum? Iya, silakan. Sepertinya gambar orang berdemo, Bu. Anak kuliah gitu kayaknya. Oh iya, Sampai ada kayaknya. gitu ya. Ya, kayaknya sih gitu ya kan. Sepertinya ya ini adalah gambar orang berdemonstrasi. Kayaknya anak kuliah atau temannya tadi. Gak apa-apa ya, namanya pengamatan masing-masing orang berbeda. Ini adalah gambar orang demonstrasi. Demonstrasi ini merupakan salah satu contoh kasus konflik sosial. Ini bisa terjadi akibat adanya perbedaan pendapat ataupun yang lain-lain. Itulah yang kita bahas di minggu lalu, yaitu pluralitas ya. Karena pluralitas itu juga bisa menyebabkan yang namanya konflik seperti ini. Jadi, kenapa kita mempelajari konflik sosial dan integrasi sosial ini? Salah satunya adalah secara pengetahuan, kalian harus mengetahui apa sebenarnya konflik itu. Konflik sosial itu sebenarnya apa? Integrasi sosial itu apa sebenarnya? Karena ini nanti akan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Siapa tahu kalian ke depannya nanti akan jadi guru PS, akan jadi dosen, akan jadi yang lain-lain. Jadi kalian sudah bisa memahami dasar-dasar konflik sosial itu apa sebenarnya. Selain itu, dalam kehidupan kita sehari-hari juga kalian perlu memahami konflik sosial ini. Karena bisa kita lihat di sekeliling kita, saat ini banyak sekali terjadi konflik sosial. Bukan hanya secara garis besar seperti ini, bahkan di antara kalian juga pasti sering terjadi konflik sosial. Antara teman yang satu dengan teman yang lainnya, ada permasalahan yang tidak cocok, terjadi konflik sosial. Nah, kalau kalian mempelajari materi konflik sosial ini, kalian akan memahami gimana sih cara kita menghindari konflik itu. Kalau konflik itu sudah terjadi, gimana cara kita mengatasinya? Jadi itulah kenapa kita hari ini mempelajari konflik sosial. Termasuk juga nanti kita akan mempelajari integrasi sosial. Integrasi sosial itu juga untuk apa kita pelajari, itu nanti akan kita bahas satu-satu. Oke? Oke, kita lanjut. Adapun kompetensi dasar ataupun KD yang akan kita bahas hari ini adalah menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Sebenarnya kompetensi dasar kita ini udah kita bahas dari 4 minggu yang lalu, mulai dari materi mobilitas, pluralitas sampai hari ini konflik sosial, masih masuk ke dalam satu KD yang sama. Jadi hari ini indikatornya khusus kita pelajari tentang konflik sosial, penyebab konflik itu, dampak yang ditimbulkan setelah konflik, pengaruh dari integrasi sosial itu sendiri terhadap pengembangan kehidupan kebangsaan.
Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, ada tujuan yang ingin kita capai. Dalam sikap pengetahuan ataupun kemampuan kamu untuk menangkap materi ini, Ibu harap setelah kita mempelajari materi ini, kalian akan mampu ataupun kalian bisa menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik dalam pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah, untuk menilai pengetahuan kita kalian ini nantinya, di akhir pembelajaran akan Ibu adakan tes ataupun latihan soal yang akan kita jawab nanti melalui link Google Form. Selanjutnya untuk tujuan sikap. Nah, sikap ini ada religius, nasionalisme, kejujuran, dan kedisiplinan. Jadi selama proses pembelajaran ini nanti, sepanjang proses pembelajaran, Ibu akan menilai sikap religius kamu. Religius tadi udah kita praktekkan ya, kita udah berdoa bersama-sama. Nanti akan ada sikap nasionalisme, kejujuran kamu dalam mengerjakan, dan juga ada kedisiplinan. Kedisiplinan ini salah satunya adalah disiplin kamu datang tadi pagi cepat, dan satu lagi disiplinnya nanti adalah disiplin kamu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Oke? Dan yang selanjutnya ada tujuan dari sisi keterampilan. Dari sisi keterampilan, setelah nanti selesai materi ini, Ibu harap kamu terampil untuk persentase dan saling menanggapi diskusi dari teman-temanmu tentang hasil analisis pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik bagi pengembangan kehidupan kebangsaan. Jadi, pembelajaran kita hari ini, inilah tujuan yang ingin kita capai. Jadi secara global, bisa Ibu bilang bahwa kenapa kita mempelajari materi ini, seperti yang sudah Ibu bahas tadi. Kalian perlu mempelajari konflik sosial ini untuk menambah ilmu pengetahuan kalian dari segi sosial, dan salah satunya adalah bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari konflik, menyelesaikan konflik, dan kalian bisa juga melihat kejadian-kejadian itu termasuk konflik sosial atau bukan. Kalau kayak gitu, gimana cara penyelesaiannya? Apa ya dampaknya? Kita lanjut, ini garis besar pembelajaran ataupun langkah-langkah yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama ada penyampaian tujuan pembelajaran dan garis besar materi. Tujuan dan garis besar yang Ibu sampaikan tadi ya. Yang kedua, tanya jawab seputar materi. Nanti waktu Ibu menjelaskan, selesai satu sesi Ibu menjelaskan, Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk bertanya dan menjawab juga pertanyaan dari temannya, itu nanti akan Ibu berikan. Selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok mengacu pada LKPD. Kemarin tadi Ibu bagi ke LKPD kan? Masing-masing kelompok udah pegang LKPD-nya? Ya, nanti kita akan diskusi kelompok mengacu pada LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Selanjutnya, nanti akan ada penyampaian hasil diskusi melalui presentasi. Jadi nanti masing-masing kelompok ini, perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya, dan kelompok lain boleh bertanya, menanggapi, memberikan saran, dan yang lain-lain. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah pengerjaan soal uji pengetahuan. Ini yang Ibu bilang tadi nanti akan kita kerjakan melalui link Google Form. Jadi nanti akan ada pengerjaan soal. Kalian kerjakan dengan baik, dengan benar, dengan pemahaman yang udah kalian baca dari buku dan dari bahan-bahan kita yang lain. Selanjutnya ada membuat kesimpulan. Nah, dalam membuat kesimpulan ini nanti Ibu harap kita bisa menyimpulkan secara bersama-sama. Jadi gak cuma Ibu yang membuat kesimpulan, kalian juga kita membuat kesimpulan secara bersama-sama. Selanjutnya ada refleksi. Nah, refleksi ini nanti adalah Ibu meminta kalian menyampaikan apa pendapat kalian ataupun apa rasa kalian kekurangan dari materi kita hari ini. Sampaikan secara jujur. Nanti akan ada sesi untuk menyampaikan refleksi, agar refleksi ini nanti bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran kita ke depannya. Selanjutnya nanti akan ada sesi penutup. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran kita hari ini ada pengertian konflik, dampak dan cara mengatasi konflik sosial, pengaruh integrasi sosial terhadap pengembangan kehidupan kebangsaan. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu konflik sosial. Oke, di sini ada salah satu pendapat ahli yang bernama Surjono Sukanto. Beliau ini mengungkapkan bahwasanya konflik itu adalah pertentangan atau pertikaian yang terjadi antara satu individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan disertai ancaman dan atau kekerasan. Jadi maksudnya konflik sosial ini adalah pertentangan atau pertikaian. Bisa juga kita sebutkan dengan perbedaan pendapat antara satu orang dengan satu orang ataupun antara satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, pertentangan ini biasanya bisa menimbulkan keributan ataupun permasalahan karena antara pihak yang satu dengan pihak yang lain itu saling menentang. Saling menentang, mereka saling memaksakan keinginannya masing-masing. Bisa kita contohkan di sini dengan peristiwa yang baru-baru ini terjadi di negara kita. Kalian nonton TV ada demonstrasi undang-undang Cipta Kerja. Nonton TV kan? Ya. Itu termasuk salah satu konflik sosial.
Dalam hal ini mungkin terjadi miskomunikasi ataupun ketidak satu paham gitu, sehingga terjadilah bentrok yang menyebabkan demonstrasi gitu. Itulah kenapa kita sebut dengan demonstrasi itu merupakan salah satu contoh konflik sosial. Contoh sederhananya saja kita buat di sekeliling kita. Misalnya ini, teman kamu yang ini dengan teman kamu yang ini. Misalnya mereka sedang mengerjakan tugas nih, dua-dua. Menurut si ini jawabannya A, menurut si itu jawabannya B. Si ini memaksakan kehendak, ini jawabannya harus A, dan yang itu memaksakan juga jawabannya harus B. Sehingga mereka yang tadinya berteman, mereka bisa jadi bergaduh dan mempengaruhi teman-teman yang lain juga. Dari materi singkat tentang konflik sosial tadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Bu, apakah Ya. konflik sosial itu selalu berdampak negatif? Ya, bagus pertanyaannya dari si Ambon. Pertanyaannya adalah, Bu, apakah konflik sosial itu selalu berdampak negatif? Oh, kayaknya tadi diceritakan konflik sosial itu begini, Bu, begitu. Apakah selalu dampaknya itu negatif, menyeramkan? Nah, sebelum Ibu jawab, adakah di antara kalian yang mau menjawab apakah konflik sosial itu selalu berdampak negatif? Saya, Bu, menurut saya ya, Bu, namanya konflik pasti dampaknya negatif, Bu. Oh iya, menurut teman kamu ini namanya itu konflik, Bu, pasti dampaknya negatif. Nah, ada lagi pendapat yang lain? Menurut saya tidak juga, Bu. Menurut saya karena bisa aja ada dampak positifnya kayak demo itu. Kalau nggak demo nggak tercapai tujuannya, Bu. Jadi berarti kan ada dampak positifnya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk jawaban ataupun pendapat-pendapat kamu tadi, Nak. Jadi Ibu akan menyimpulkan pertanyaan Anggun tadi. Bu, apakah konflik sosial itu selalu berdampak negatif? Tadi yang bilang iya, namanya konflik pasti negatif. Ada juga yang bilang belum tentu, Bu, bisa juga positif. Nah, secara garis besar ataupun secara umum, konflik ini memang lebih besar memberikan pengaruh negatif ataupun lebih banyak menimbulkan kerugian. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga konflik ini bisa berdampak positif. Salah satunya seperti yang dicontohkan teman kamu, demonstrasi tadi. Karena kita tadi ngambil contoh nyatanya adalah demonstrasi, jadi kita ambil demonstrasi. Kalau demonstrasi itu kan tidak pernah yang namanya demo satu orang. Kalau demo satu orang namanya demo massa, bukan demo konflik sosial. Jadi kalau demo itu pasti ada satu kumpulan ataupun beramai-ramai. Kenapa kita bilang ada dampak positifnya? Salah satu dampak positifnya adalah saat demonstrasi itu baik buruh ataupun mahasiswa, mereka akan semakin erat kelompoknya ataupun persaudaraannya. Yang tadinya antara mahasiswa ini dengan mahasiswa ini tidak saling kenal, waktu demonstrasi itu mereka saling kenal. Mereka memperkuat ikatan mereka sebagai mahasiswa. Begitu juga dengan buruh pabrik ini dengan pabrik ini tadinya nggak kenal, karena tadi mereka berdemonstrasi, mereka bergabung, sehingga mereka saling kenal dan memperkuat ikatan mereka sesama buruh gitu. Jadi ada juga dampak positif dari konflik sosial, tapi lebih banyak dampak negatifnya ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke akibat konflik sosial. Bisa kalian lihat di gambar. Ini adalah dampak ataupun akibat dari konflik sosial. Ibu yakin peristiwa seperti di gambar ini sudah sering kalian lihat di sekitar kita, ataupun nggak di sekitar kita, pasti pernah lihat di televisi. Nah, mengapa tadi kita bilang konflik sosial itu dampak atau akibatnya itu lebih banyak negatif? Seperti kalian lihat seperti ini. Ini memang ada dampak positifnya juga, ya seperti yang kita jelaskan tadi. Bahwasanya bisa mempererat, tapi pasti lebih banyak negatifnya. Karena salah satunya mereka merusak fasilitas umum. Yang merugi siapa? Kita sendiri. Mereka bahkan ramai-ramai gini gak tertutup kemungkinan mereka bisa saling menyakiti, bahkan bisa kehilangan nyawa. Jadi itu adalah dampak dari konflik sosial ini tadi. Kita lanjut ke cara mengatasi konflik. Ibu rasa ini adalah poin yang paling penting ya. Bagaimana cara kita menangani konflik itu jika ada konflik sosial di sekitar kita. Yang pertama itu adalah menghindar. Jadi yang namanya kita hidup, ada prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari yang namanya konflik. Ya. Yang kedua ada memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak ini bisa juga berhasil. Artinya gini, kita bisa paksakan kehendak sama orang, bisa juga orang setuju dengan pendapat kita akhirnya. Tapi bisa malah mengakibatkan konflik sosial itu makin besar. Jadi memaksakan kehendak ini sebenarnya boleh dengan cara-cara yang benar dan baik. Selanjutnya adalah menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Nah ini, kita punya pendapat, kita punya keinginan, orang lain juga. Nah, jika sudah terjadi konflik ini, maka kita harus menyesuaikan, mencari jalan tengah dari penyelesaian konflik ini tadi. Gitu.
Selanjutnya ada tawar-menawar. Tawar-menawar ini yaitu tadi, pendapat saya begini, pendapat saya begini. Pendapat mana ini yang lebih benar? Kalau bisa pendapat saya dong, kalau bisa pendapat saya dong, kan gitu. Itu namanya tawar-menawar. Selanjutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi ini maksudnya gini. Pendapat si Richard dengan pendapat ini kan berbeda. Nah, kita gabungkan pendapat ini, kita ambil positifnya, kita gabungkan. Nah, itulah yang akan menjadi penyelesaian dari konflik ini. Oke, sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ya, semangat. Jangan ngantuk. Kamu ngantuk tadi, nanti kamu ketembak kamu. Oke, kalau udah paham, kita lanjutkan ke integrasi ya. Kita lanjutkan materi kita ke integrasi sosial. Jadi integrasi sosial ini adalah proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda di tengah masyarakat untuk menjadi satu kesatuan yang padu. Ini juga bisa kita sebut dengan pencampuran adat istiadat atau budaya-budaya yang ada di sekitar kita untuk kita jalankan dan kita ambil mana yang terbaik. Jadi di sini ada juga syarat terjadinya integrasi sosial. Untuk terjadi integrasi sosial ini ada syarat-syaratnya. Antara lain adalah antara satu budaya ataupun satu adat, satu kelompok ataupun satu komunitas, mereka merasa bahwa mereka saling membutuhkan untuk mengisi. Itu makanya bisa terjadinya integrasi sosial. Selanjutnya ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial ini sendiri terdiri dari beberapa bentuk. Ada integrasi normatif, ada integrasi fungsional, dan juga ada integrasi koersif. Untuk penjelasan masing-masing integrasi ini apa, itu nanti bisa kalian baca di bahan ajar yang aku bagikan tadi di WhatsApp grup kita. Di situ udah dijelaskan semua beserta gambar, beserta contohnya. Jadi lebih mudah kalian memahaminya. Oke, selanjutnya ada proses terjadi integrasi sosial. Proses terjadinya ini ada dua, ada asimilasi dan akulturasi. Tentu saja namanya asimilasi dan akulturasi ini berbeda ya. Kalau asimilasi itu apa? Akulturasi itu bagaimana? Contohnya seperti apa? Itu ada di buku, ada di bahan ajar. Jadi kalian baca untuk menggali literasi kalian. Selanjutnya faktor pendorong integrasi sosial. Faktor pendorong ataupun bisa juga kita sebut dengan hal-hal yang menyebabkan integrasi sosial ini terjadi. Bisa kalian lihat seperti di papan itu. Yang belakang kelihatan, nak. Coba bacakan yang satu ini kalau memang kelihatan. Insan. Tadi bertanya nampak dong. Leo, baca Leo. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Oke, jadi karena kalian nampak, bisa kalian baca di layar itu juga bahwasanya faktor pendorong integrasi itu ada 6. Mungkin juga ada faktor-faktor tambahan, tapi ini kita ambil secara garis besarnya bahwasanya faktor pendorong terjadinya integrasi sosial yang paling umum ataupun paling utama adalah yang 6 ini. Dari materi kita tadi, dari awal tadi ada konflik sosial, ada integrasi sosial. Itu masih adakah yang ingin kalian tanyakan? Ibu yakin di dalam benak kalian ini banyak pertanyaan-pertanyaan tentang materi-materi kita tadi. Pasti, apa sih sebenarnya konflik itu? Gimana sih bentuknya? Integrasi itu apa sih? Tadi ada bentuk-bentuk integrasi. Itu mana sih sebenarnya gitu kan? Pasti ada di benak-benak kalian ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak kalian ungkapkan. Ibu yakin itu. Jadi, sekarang adalah tugas kalian. Kalian baca buku kita dari halaman 119 itu tentang konflik sosial. Baca juga bahan ajar yang ibu bagikan di WhatsApp group. Boleh juga kalian cari sumbernya di internet. Di internet kalian cari materi kita tentang konflik dan integrasi sosial. Kalian baca itu dan kalian buat pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari materi itu. Apa yang ingin kalian ketahui dari materi itu? Misalnya contohnya, misalnya bentuknya, misalnya pengaruhnya, apanya segala macam. Silakan kalian buat di buku kalian masing-masing dan diskusikan dengan kelompok kalian. Jadi pertanyaannya dibuat, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu silakan didiskusikan. Nanti akan ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasekan ataupun mengungkapkan hasil dari diskusinya. Jadi kalian buatlah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kalian di situ, kalian tulis, kalian cari jawaban dari pertanyaannya, saling didiskusikan. Kalau yang ini nggak tahu, yang ini mungkin tahu. Jadi diskusi bersama-sama
Nanti akan ada kesempatan kalian untuk mempresentasikan dan saling menanggapi diskusi. Silakan berdiskusi, Ibu beri waktunya 30 menit. Silakan. Ibu berikan waktu 30 menit untuk berdiskusi. Ibu lihat juga masing-masing anggota kelompoknya sudah duduk dengan tenang, jadi bisa Ibu ambil kesimpulan bahwasanya kalian sudah selesai berdiskusi dan sudah bisa menyampaikan hasil dari diskusinya, ya kan? Baiklah, kita mulai dari kelompok A. Kelompok A, silakan sampaikan hasil diskusinya. Masalah sosial yang terjadi antara dua orang atau sekelompok orang yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan. Konflik sosial itu sendiri bisa berakibat baik tetapi lebih banyak berdampak buruk. Oleh karena itu, kita harus menghindari terjadinya konflik. Tetapi jika sudah terjadi, maka ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menanganinya. Antara lain menghindar, memaksakan kehendak, atau juga bernegosiasi. Sedangkan integrasi sosial sendiri adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Integrasi sosial sendiri juga terdiri dari beberapa bentuk. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Dari hasil penyampaian diskusi kelompok A tadi, kelompok A tadi sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang mereka ingin ketahui, sudah mereka cari tahu jawabannya, dan sudah disampaikan kepada kita hasil diskusinya. Jadi, untuk kelompok-kelompok yang lain dipersilakan untuk menanggapi diskusi kelompok A. Boleh bertanya, boleh menyampaikan pendapat, boleh menambahi, dipersilakan. Ya, kelompok mana aja boleh, silakan. Ya, silakan. Berdiri nak, dan jelas. Saya Bu mewakili kelompok B. Saya ingin bertanya kepada kelompok A. Dari penjelasan kalian tadi kan konflik itu terjadi karena perbedaan. Apakah semua perbedaan itu akan menimbulkan konflik? Oke, bagus. Pertanyaan dari kelompok B. Mungkin itu juga ada pertanyaan dari yang lain, tapi kelompok B mewakili. Tadi pertanyaannya adalah apakah perbedaan itu selalu menimbulkan konflik? Nah, sebelum dijawab oleh kelompok A, boleh juga kelompok yang lain menjawab, atau kelompok A juga menjawab boleh, yang lain juga menjawab boleh. Dipersilakan, siapa yang mau menjawab? Baik Bu dan teman-teman, jadi saya akan menjawab pertanyaan kelompok B tadi. Ya. Jadi, walaupun memang konflik itu terjadi karena perbedaan, tetapi menurut kami tidak selamanya juga perbedaan menimbulkan konflik. Terkadang perbedaan juga saling melengkapi. Terima kasih. Ya, terima kasih tanggapan kelompok A. Kita berikan tepuk tangan untuk diskusinya yang menarik. Itu tadi adalah tanggapan dari kelompok B terhadap diskusi dari kelompok A. Silakan, mungkin kelompok-kelompok yang lain ada juga yang ingin memberikan pendapat atau bertanya, menambahkan, silakan. Saya dari kelompok E Bu ini sedikit menambahkan penjelasan kelompok A tadi. Tentang tidak semua perbedaan menimbulkan konflik. Bahkan ada juga perbedaan yang menimbulkan keuntungan seperti perbedaan budaya. Seperti di Indonesia, itu bisa menimbulkan keuntungan karena banyak orang asing yang jadi ingin ke Indonesia menikmati beragam-ragam budaya kita, sehingga menjadi pendapatan juga untuk Indonesia, untuk negara. Ini kan udah kita bahas kemarin waktu materi publikasi. Oke, baik, terima kasih tanggapannya kelompok E yang mewakili temannya tadi. Baiklah, tanggapan itu tadi adalah untuk menjawab pertanyaan dari kelompok B, ya kan? Sekarang kita lanjutkan lagi di presentasi kita kepada kelompok lain. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan ke kelompok A atau ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Silakan. Saya Bu dari kelompok D ingin bertanya kepada kelompok A tentang integrasi sosial. Menurut kalian integrasi sosial itu terjadi karena faktor apa? Maksudnya apa gitu faktor pendorongnya? Oke, terima kasih kelompok B atas pertanyaannya tadi. Kelompok A, silakan menanggapi pertanyaan dari kelompok D. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok D tadi.
Menurut kami, faktor pendorong integrasi sosial itu ada bermacam-macam ya. Salah satunya adanya toleransi terhadap perbedaan kebudayaan. Hal ini bisa kita lihat juga di sekitar kita. Biasanya kalau ada pesta budaya, kita tetap ikut melaksanakan dan memeriahkan, bahkan menikmati walaupun budaya kita berbeda. Jadi menurut kami itu salah satu faktor pendorong integrasi sih, yaitu toleransi tadi. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya kelompok A. Gimana kelompok D? Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak, Ai? Terima kasih tanggapannya tadi kelompok A atas pertanyaan kelompok D. Jadi bagaimana kelompok D? Apakah pertanyaan kalian tadi sudah terjawab dari penjelasan kelompok A? Ya Bu, sudah Bu. Oke. Jika pun merasa kalian masih kurang ini penjelasan dari kelompok A, nanti kalian baca lagi di buku itu. Kalian baca lagi di buku, kalian baca lagi di bahan ajar. Di situ masih ada lagi faktor-faktor ataupun penyebab-penyebab lain dari integrasi ini. Nanti setelah kalian baca, mudah-mudahan kalian lebih bisa lagi memahaminya ya. Ya Bu. Oke. Oke, selanjutnya dari kelompok lain mungkin ada yang masih mau nanya ini, masih belum puas ini, ataupun ada yang ingin kami ada pendapat lain mau menyampaikan hasil diskusi kami gitu. Silakan. Saya Bu, Ya, silakan. saya mewakili kelompok C Bu. Saya tidak ingin bertanya, tetapi ingin Kalau kalian menyampaikan tanya, oke. Silakan. hasil diskusi kami yang kurang lebih sama dengan kelompok A Bu. Hanya saja di sini kami menambahkan pada contoh nyata dan dampak konflik sosial itu adalah misalnya terjadi demonstrasi buruh yang berujung pada perkelahian. Maka dampak positifnya adalah bisa meningkatkan solidaritas sesama buruh itu. Tetapi tentu saja Bu, di sini dampak negatifnya lebih banyak, seperti rusaknya harta benda dan fasilitas umum. Bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa mereka. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari terjadinya konflik. Selanjutnya untuk integritas kami menyoroti proses terjadinya, yaitu asimilasi, yang berarti dua kebudayaan yang saling mempengaruhi, mengakibatkan munculnya budaya baru dan meninggalkan sifat asli kebudayaan yang lama. Proses yang kedua yaitu akulturasi, yang berarti sifat dari suatu kebudayaan baru diserap tetapi tidak meninggalkan sifat asli kebudayaan lama. Demikian Bu hasil diskusi kami yang berupa tambahan dari kelompok A tadi. Oke, bagus sekali ya kesimpulan ataupun hasil diskusi dari kelompok C ini. Ibu menangkap dari hasil diskusi kalian tadi sudah melengkapi juga dari presentasi yang disampaikan kelompok A. Jadi intinya saling melengkapi antara kesimpulan kelompok A dengan kelompok C. Jadi ibu rasa sudah terangkum materi kita dari kesimpulan yang disampaikan mereka tadi. Tetapi jika ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi ataupun ingin bertanya kepada kelompok C dari hasil kesimpulan yang disampaikannya tadi, dipersilahkan. Mungkin dari kelompok-kelompok lain ada yang ingin bertanya, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan. Saya Bu, Ya, silakan. saya dari kelompok A ingin bertanya, bisakah kalian berikan contoh dari masing-masing proses integrasi sosial tadi agar lebih mudah kita pahami bersama? Oke, terima kasih pertanyaannya Nak. Memang kalau membuat contoh itu sebaiknya kita berikan contoh nyata yang ada di sekitar kita supaya lebih mudah kita pahami, lebih mudah kita mengerti. Silakan kelompok C dipersilakan menanggapi pertanyaan dari kelompok A tadi Nak. Ya, kami akan menjawab pertanyaan kelompok A. Contoh asimilasi bisa dilihat pada cara berpakaian. Bisa dilihat ketika cara berpakaian wanita Arab yang menggunakan jilbab dipadu dengan pakaian kebaya khas Indonesia. Akhirnya banyak wanita Indonesia yang berkebaya dan juga berjilbab, sehingga menghasilkan gaya berpakaian yang baru. Sedangkan untuk akulturasi, salah satu contohnya adalah membagikan THR di hari Lebaran, yang mana ini merupakan perpaduan antara budaya Tionghoa yang dipadu dengan budaya Islam, berbagi dan bersedekah, sehingga dalam hal ini tidak menghilangkan esensi budaya berbagi itu sendiri. Oke, bagus sekali penjelasannya kelompok C. Apakah sudah bisa dipahami materinya? Kira-kira dari awal tadi dari ibu menjelaskan materi, dari kalian berdiskusi bersama-sama, dari tanya jawab, penyampaian hasil diskusi, presentasi
eksploitasi dan lain-lain. Apakah masih ada yang mau ditanya? Nggak ada? Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada, oke. Kalau nggak ada yang ditanya lagi, jadi Ibu anggap bahwasanya kalian sudah memahami materi kita ini. Sekarang kita akan membuat kesimpulan secara bersama-sama. Silakan siapa yang ingin membuat kesimpulan ataupun menyampaikan apa yang bisa kalian pelajari dari materi kita hari ini. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah menurut saya arti konflik itu adalah suatu proses sosial sebagai kelompok manusia atau perorangan berjuang atau berusaha untuk mendapatkan status nilai dan kekuasaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan membuat saingan dalam konflik menjadi tunduk. Oke, terima kasih Firni kesimpulannya. Yang lain ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan Dewi. Menurut saya, Bu, konflik itu adalah konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Oke, terima kasih Baby kesimpulannya. Yang tadi menyimpulkan konflik, yang ini menyimpulkan konflik. Coba yang lain menyimpulkan materi lain seperti bagian integrasinya mungkin boleh. Menurut saya kesimpulannya dari materi kita hari ini adalah jika tidak mau timbul suatu permasalahan atau konflik, jangan mendekati yang menyebabkan konflik atau permasalahan. Ya, terima kasih Putri yang sudah menyampaikan juga kesimpulan yang didapat dari materi hari ini. Itu yang belakang mungkin mau menyampaikan kesimpulannya. Baiklah, jadi Ibu akan merangkum kesimpulan. Ibu akan menyimpulkan atau membuat rangkuman kesimpulan dari kesimpulan-kesimpulan yang saya sampaikan tadi. Terima kasih juga atas kesimpulan-kesimpulannya. Itu menandakan bahwasanya kalian sudah bisa memahami materi ini, sudah bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Jadi kesimpulannya adalah konflik sosial itu adalah pertentangan ataupun pertikaian yang terjadi antara satu orang dengan orang yang lain ataupun satu kelompok orang dengan kelompok yang lain yang disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan yang mungkin tidak ditemukan jalan tengah untuk penyatuannya. Untuk integrasi sendiri itu adalah proses penyatuan ataupun proses memasukkan unsur-unsur yang berbeda sehingga kita satukan menjadi sebuah kesatuan. Untuk contoh-contohnya juga tadi sudah kita bahas melalui diskusi. Jadi Ibu rasa untuk materi konflik ini sudah bisa tertanam dengan baik di pikiran kalian masing-masing. Di sini Ibu lihat juga jawaban kamu udah bagus-bagus. Tapi karena ini pertanyaannya esai, jadi nggak mungkin sistem langsung menilai. Nanti akan Ibu baca dulu satu-satu hasil jawaban kamu. Untuk nilainya nanti Ibu kirim ke Gmail kamu yang kamu isi ini tadi. Jadi nanti kamu bisa lihat nilainya di situ, oke? Dan untuk yang lain juga yang udah mengirim sama, nanti akan Ibu kirim ke Gmail kamu nilai dari perolehan kamu mengerjakan tes uji pengetahuan ini tadi. Jadi dari materi kita hari ini, kan tadi kita waktu di awal ada Ibu bilang nanti kita akan melakukan refleksi. Nah, sekaranglah saatnya kita melakukan refleksi. Jadi Ibu minta kamu menyampaikan pendapat apa yang kamu rasakan dari pembelajaran kita hari ini, ataukah ada yang masih ada yang ingin kamu ketahui, ataukah kamu ada usulan ke depannya kok kita belajarnya gini-gini Bu, boleh. Coba siapa yang ingin menyampaikan refleksinya? Menurut saya pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan karena kita bisa mencari tahu sendiri yang ingin kita ketahui dari berbagai sumber, tidak hanya dari buku saja, Bu. Oke, terima kasih, baiklah. Ada lagi yang ingin menyampaikan refleksinya? Saya, Bu. Jauh di belakang ya. Menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan karena kami bisa berdiskusi dan mengeluarkan pendapat, dan juga ada materi tambahan dari Google, jadi kami lebih bisa memahami, tidak hanya membaca dari buku, Bu. Saya suka pelajaran hari ini karena pelajaran hari ini tidak hanya materi dari buku, tapi tayangan dan ada gambar-gambaran, sehingga jadi lebih semangat. Oke, sekarang berdiri ya. Nanti kita belajar seperti ini lagi ya Bu, biar bisa tatap muka. Kami lebih paham belajar begini Bu daripada lewat daring. Oke, terima kasih. Nanti insya Allah kita sama-sama berdoa supaya pandemi di negara kita dan di seluruh belahan dunia ini cepat selesai, supaya keinginan teman kamu untuk belajar seperti ini setiap hari tatap muka lagi kayak dulu bisa segera kita wujudkan. Nah, jadi terima kasih anak-anak Ibu atas respon positifnya dengan pembelajaran kita hari ini. Kita juga sama-sama berdoa, sama-sama belajar, sama-sama terus semangat. Kita pasti bisa melewati cobaan yang sekarang lagi ada di negara kita dan di seluruh belahan dunia, agar kita bisa belajar lagi seperti biasa, bisa dapat ilmu lagi seperti biasa. Anak-anak Ibu, karena materi kita tadi adalah konflik sosial,
yang tentunya bisa kalian lihat banyak di sekitar kita gitu kan. Ibu ingin memberikan sebuah tugas. Tugas ini bentuknya sebenarnya bisa ibu bilang bebas. Jadi kalian gini, kalian mengamati konflik sosial yang terjadi di sekitar kita. Kalian buat dalam sebuah tulisan esai. Nah, ibu ingin melihat keterampilan kalian dalam menulis itu seperti apa, dan ibu juga ingin melihat kalian udah paham nggak sebenarnya ini gitu. Jadi kalian lihat, kalian amati, ada nggak konflik yang terjadi di sekitar kalian. Kalian cari tahu apa penyebab konflik ini. Nah, dan juga kalian memberikan solusi-solusi kira-kira penyelesaian konflik ini sebenar-benarnya seperti apa gitu. Ibu ingin kalian buat itu di rumah dalam bentuk tulisan esai. Ibu tunggu tulisannya selama 1 minggu ke depan. Jadi nanti kirim aja melalui WhatsApp grup kita tulisan-tulisan kalian ini tadi. Nanti akan ibu periksa, akan ibu berikan, tentunya ada penghargaan reward nilai tambahan untuk yang menulis-nulis keterampilan dalam membuat esai tentang konflik sosial ini tadi. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya ibu minta maaf. Dan untuk menutup materi kita hari ini, maka sebaiknya kita akhiri dengan doa. Yuk ketua kelas buat doa penutup. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak ibu atas semua partisipasi dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih semangatnya. Selamat belajar di rumah. Selamat mengikuti ujian semester. Semoga hasilnya baik dan semoga sesuai dengan yang kalian harapkan.